An-Nazi'at itu adalah Makkiyah, surat Makkiyah. Nah, di sini Allah bersumpah, selalu begitu. Sumpah Allah itu menggunakan makhluk. Tapi kalau sumpah kita tidak boleh, tidak sah sumpah kecuali menggunakan nama Allah. Seperti itu. Billahi, taullahi, atau wallahi. Semuanya diterjemahkan demi Allah. Sumpah. Kita itu tidak boleh sumpah menggunakan makhluk. Seperti demi Rasulullah juga tidak boleh. Walaupun di pasar sering dengar gitu ya. Demi Rasulullah itu tidak pernah ngaji itu. Yang itu tidak boleh, sumpah itu hanya adalah dengan demi Allah. Tapi sumpah juga itu sakral, tidak boleh sembarangan kita baca. Itu hal-hal penting saja. Kalau untuk jualan sayur itu nggak perlu pakai pendek melu lah gitu. Oh, itu mah. Tapi kalau di sini sumpah itu sesuatu yang sakral. Yang nanti kalau kita melanggar terhadap sumpah ada kifaratnya. Memberi makan kepada orang 10, orang fakir miskin 10 orang atau 3 hari. Jadi sumpah itu demikian sakral, tidak boleh dimorah-mareh. Demikian juga para pejabat itu sumpah-sumpah tidak akan korupsi, ujung korupsi. Sebetulnya itu harus kafarat sumpah dahulu sebelum masuk penjara itu. Tidak pernah kan ceritanya. Itu nanti ditagih di akhirat kafarat sumpah. Nah, di sini disebutkan wanaziati gorko. Itu sumpah Allah menggunakan para malaikat yang mencabut nyawa. Ini adalah bentuknya jama mu'anas salim. Jama mu'anas salim itu cirinya ada alif dan ada ta. Ta mabsutoh. Wanaziati itu jama mu'anas salim. Jenis perempuan maksudnya. Jama itu ada tiga, ada jama taksir, ada jama mu'anas salim, ada jama mudzakkar salim. Untuk menyatakan perempuan. Wanazi'ati ghor. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini ditafsirkan begitu oleh para sahabat di sini. Seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Soleh, Abu Tuhan, dan seterusnya. Wanazi'ati ghorqa itu al malaikatu ya'nuna hina tanji arwah bani Adam. Itu pada saat para malaikat itu mencabut nyawa bani Adam. Faminhum man ta'khudhu ruhu yunapu wa tugraku binasiha. Sebagian dari para malaikat adalah yang mencabut nyawanya dengan demikian beratnya, gitu kan? Faminhum man ta'khudhu ruhu bisulatin. Tetapi sebagian malaikat mencabut nyawanya dengan entengnya. Nah, tentu yang dicabut nyawa dengan berat itu adalah orang-orang kafir. Nanti di ayat yang lain disebutkan saat para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, itu punggung-punggung orang-orang kafir itu dipukul-pukul gitu kan Pak. Bagian belakang dan mukanya itu dipukul-pukul orang-orang. Walaupun ya kita tidak melihat. Tapi itu pernyataan Al-Quran. Nah, secara sejenak paling kita bisa melihat efeknya pada jasad orang-orang. Pada jasadnya itu bisa kelihatan. Kalau jasadnya baik-baik saja, mungkin mudah-mudahan dicabut-cabut. Tapi kalau kelihatan mengangkat gitu kan, dalam keadaan kesakitan, kelihatannya waktu dicabut itu sambil dipukul-pukul dan disiksa. Bonnasyitatin nasyta, demikian juga para malaikat yang mencabut nyawa dalam keadaan lembut. Insya Allah orang-orang yang beriman dicabut nyawanya dengan, walaupun sekali lagi kita tidak pernah melihat dan tahu, tapi pada saat dicabut nyawa itu akan dibedakan nanti. Yang menyambut malaikat akan beda memperlakukan orang-orang yang beriman dibanding orang-orang yang kafir. Walaupun secara kasat mata kita tidak bisa melihat, paling bisa melihat efeknya saja. Ya anfusul kufar, yaitu orang-orang kafir itu dicabut nyawanya dalam keadaan sangat berat. Itu ini eh, penjelasan dari para sahabat dari Ibnu Abbas. Kita tahu Ibnu Abbas itu seorang ahli tafsir dari para sahabat.
Anfusul kufar itu jiwa-jiwa orang-orang yang kafir yang dicabutnya itu nyawanya dalam keadaan sangat keras, tidak sopan barangkali kalau istilah. Ya, artinya cabutannya sangat tidak mengenakan. Demikian juga para malaikat di sini wasabihati sabha. Para malaikat yang mencabut, bahkan di sini ada sahabat yang lain menerjemahkan itu adalah an-nujum. An-nujum itu adalah bintang-bintang. Dan ada sahabat atau bin Abi Robah mengatakan hiya as-sukun. Sukun itu perahu-perahu. Perahu-perahu juga yang dicabut oleh para malaikat atau yang dikendalikan. Jadi pergerakan di muka bumi ini ada bantuan para malaikat yang menggerakkan angin, yang menurunkan hujan dan sebagainya. Walaupun sekali lagi kita katakan secara ilmiah saja, kan sesuatu itu terjadi pergerakan dan sebagainya menggunakan kausalitas menurut pandangan kita. Tapi sebetulnya di balik itu ada peran Allah yang menggerakkan para malaikat. Kata kita hujan itu kan air yang menguap. Apa sebab? Karena ada panas matahari kan. Air kalau dipanaskan lama-lama menguap dan nanti ke atas menjadi awan. Awan itu turun lagi sebagai hujan. Itu penjelasan secara nalar manusia saja. Tapi kata Allah itu ada peran malaikat juga di situ yang ngatur hujan. Sekarang kita bisa mengubah-ubah cuaca kan, di sini hujan, di tempat lain tidak hujan. Itu ada peran manusia. Nah, bisa saja manusia melakukan itu, tapi tidak mungkin selalu apa yang direncanakan manusia akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Di sini hujan, di sini banjir dan sebagainya. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan. Nah, mungkin Allah tidak menunjukkan kepada para malaikat untuk mengatur hujan yang tadi atau rezeki yang tadi. Demikian juga kita akan bekerja mati-matian dalam rangka mencari rezeki. Apakah dapatkah rezeki itu semuanya? Belum tentu juga. Kadang dapat, kadang tidak. Nah, karena itu Allah yang ngatur, yang mendistribusikan di antara kita tidak sama. Ada yang orang hanya ongkang-ongkang kaki saja di rumah, tapi rezekinya numpuk saja itu para konglomerat. Banyak orang yang bekerja bagi dia, membabat hutang, gitu kan. Orang mau saja hanya diupah sedikit sebetulnya. Keuntungannya dimakan oleh mereka. Jadi jadi banjir di Sumatera. Misalnya gitu ya. Itu mereka menikmati tidak perlu bekerja keras membabat hutang, tetapi uang harta bendanya mengalir sampai triliunan gitu kan, tidak kebayang apa karena kita belum pernah punya uang sampai triliunan gitu. Dan seterusnya sampai yang korupsi saja ada sampai 370 triliun. Nah, itu gimana itu ya, nggak tahu ya. Tentu saja pelakunya bukan satu orang, masih banyak. Tapi sesungguhnya itu harusnya untuk kita rakyat sebetulnya. Uang yang dimakan segelintir orang. Sehingga kita tetap harus bayar pajak. Seharusnya tidak perlu bayar pajak. Kalau dari sumber daya alam itu sebenarnya cukup untuk menghidupi kita, negara Indonesia ini. Tapi dimakan adalah sebagian orang. Gitu. Nah, itu semuanya ada peran malaikat. Walaupun malaikat di situ tidak menegur, tapi nanti ada malaikat yang lain yang mencatat perilaku manusia dan akan dilaporkan kepada Allah. Dan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat atau di hari kiamat nanti. Jadi di sini Allah menceritakan semuanya para malaikat. Yaumah tarjifur rajifah, pada hari guncangan yang sangat dahsyat. Yaumah tarjiful ardu wal jibal. Demikian juga Allah menyebutkan di surat Al-Mujadil pada saat terjadi guncangan bumi dan gunung-gunung. Jadi gunung-gunung yang sekarang kita lihat itu tinggi dan sebagainya, saat hari kiamat akan berterbangan. Kalau sekarang kita melihat yang berterbangan itu hanya debunya, tapi pada hari kiamat bukan hanya debunya, bukan hanya abunya, tetapi juga gunungnya. Sehingga nanti bumi menjadi datar. Karena yang
Allah menyebutkan di sini yaumatar jubul ardu wal jibal. Yang disebutkan itu bumi dan gunungnya berguncang. Apalagi kita baca di surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, itu surat Al-Zalzalah. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya dan mengeluarkan dalaman bumi itu menjadi wa akhrajatil ardu athqalaha, muatan-muatan yang ada di dalamnya dikeluarkan, dimuntahkan. Pada saat itu akan terjadi kepanikan yang sangat luar biasa. Sehingga wajar yang akan berguncang itu bukan sekedar debunya. Dengan debunya saja kita menjadi panik kan. Kita menjadi dapat hujan debu. Dan itu hujan debu itu mengganggu. Mengganggu, tidak nyaman lah kalau kita dikasih hujan. Beda dengan dikasih hujan salju. Kalau salju itu enak-enak saja gitu. Tapi kalau hujan debu itu awal-awalnya senang, tapi lama-lama terganggu kita. Seperti waktu terjadi peristiwa Gunung Galunggung meletus tuh, itu di Tasik tapi dekat dari Garut dan terlihat dari kampung saya itu Gunung Galunggung. Awal-awalnya senang saja hujan-hujanan debu itu kan hari pertama kedua itu. Tapi berikutnya merasa terganggu gitu, dan menjadi sampah yang digenting-genting itu menjadi sampah yang demikian banyak, lama-lama tidak nyaman. Itu hanya debunya saja, bagaimana kalau gunungnya yang terbang dan menimpa kita. Demikian tidak nyamannya pasti. Sehingga mudah-mudahan kita tidak perlu menyaksikan hari kiamat. Keburu mati gitu ya, harusnya gitu. Allah menggambarkan demikian dahsyatnya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan begini, Rasulullah bersabda, Ja'atir rojibah tatba'uhar rojibah, ja'atil mautu bima fihi. Datang ar-rojibah, gelombang goncangan-goncangan bumi itu, tatba'uhar rojibah, kemudian mengikutinya dengan nanti berikutnya itu akan dihidupkan lagi. Kemudian ja'al mautu bima fihi, akan terjadi kematian pada saat itu. Pakola, maka bertanya rajul, seorang laki-laki, ya Rasulullah, aro'aita in ja'alat sholati kullaha alaika. Bagaimana in ja'altu sholati kullaha alaika? Bagaimana Rasulullah kalau saya membaca sholawat untukmu seluruhnya? Ola, menjawab Nabi, idan yakfikallahu ma'ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Pada saat engkau membaca salawat kepada Nabi, akan mencukupkan Allah terhadap apa yang engkau inginkan dari duniamu dan juga akhiratmu. Jadi ada seorang sahabat, itu juga bisa menyelamatkan kita kalau membaca salawat kepada Nabi. Sering-sering lah. Itu perintahkan membaca salawat itu. Surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bacalah salawat engkau kepada Nabi dan juga membaca salam. Walaupun nanti diterjemahkan oleh para ulama, salawat itu yang dicontohkan oleh Nabi itu hanya salawat yang biasa kita baca pada saat sholat gitu kan. Allahumma sholli ala, ada yang nambahkan Sayyidina, tapi yang aslinya tidak ada Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Ibrahim wa ala ali. Itu contoh dari Nabi salawat. Tapi kemudian nanti ditambah-tambah oleh para ulama membuat sholawat macam-macam. Ada sholawat badriyah, ada sholawat kamilah, ada sholawat kadang-kadang untuk minta rezeki dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang di dalam sholawat itu juga berlebihan. Memuji Nabi dengan pujian yang berlebihan. Hati-hati juga itu. Bukannya jadi kebaikan, tetapi malah jadi keburukan sholawat. Dalam sholawat kamilah saja misalnya yang suka dulu dibaca oleh ada kata-kata tanhal yubhir rogo ibu watan pari yubhir apa lupa saya juga. Yang mana engkau bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan. Nah, yang bisa menghilangkan persoalan-persoalan itu kan hanya Allah sebetulnya. Ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Tentu salah alamat. Tidak pernah Nabi itu. Nabi itu sama saja
dan tidak bisa menghilangkan kerepotan-kerepotan yang ada di diri kita. Maka karena itu, gak usah yang seperti itu membahayakan akidah kita. Pilihlah sholawat yang jangan berlebih-lebihan. Seperti dalam berjanji juga hati-hati itu. Kadang-kadang suka agak berlebihan. Suka baca berjanji kan ya. Hati-hati itu ada berlebih-lebihan bacaan-bacaannya itu. Yang puji-puji Nabi Muhammad kadang berlebihan. Tidak boleh itu membahayakan akidah. Jadi pilihlah sholawat yang benar, sekedar sholawat itu sebetulnya mendoakan Nabi. Doakan Nabi. Maka baca yang dicontohkan oleh Nabi itu yaitu yang biasa kita baca dalam sholat itu. Kalau yang lain-lainnya itu kadang berlebihan. Seperti kata-kata tola al badru alaina itu surat Badriyah itu ya. Telah terbit al-badru al-badru itu bulan purnama tanggal 14 itu yang sangat kalau itu masih wajar lah mungkin ya, karena Nabi itu sebagai cahaya, masih masuk akal kalau itu. Uh, dan sholat-sholat yang lain, yang penting hati-hati jangan berlebihan. Kadang-kadang suka berlebih-lebihan kalau dilihat maknanya sholawat, artinya. Itu dikarang para ulama saking mungkin mereka itu tidak sadar saking cintanya kepada Nabi sehingga suka mendewa atau melebih-lebihkan Nabi. Padahal kelebihan itu, keunggulan itu hanya ada pada Allah. Dalam hal ini pilih-pilih saja, tidak boleh sembarangan membaca sholawat. Nah, kemudian kita kembali ke sini, jadi betul sholawat itu bisa bisa menyelamatkan kita. Allah kabulkan karena Allah memerintahkan kita harus baca sholawat dalam surat Al-Ahzab. Bahkan Allah menyebutkan semuanya Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Semuanya Allah dan para malaikat juga membaca sholawat kepada Nabi. Allah saja membaca sholawat. Kenapa kita tidak? Maka silakan baca sholawat, tapi sholawat yang dicontohkan oleh Nabi saja mungkin lebih lebih selamat, nyaman bagi kita. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan di sini, ya ayuhan nas udkurullaha ja'at ar-rajibah tatba'u ar-rajibah. Hai manusia, ini kata Nabi, beringatlah kepada Allah, telah datang ar-rajibah tatba'u ar-rajibah yang akan diikuti oleh ar-rajibah. Guncangan kehidupan yang sangat tidak nyaman, akan terjadi kematian. Jadi seluruh manusia mati, kemudian nanti tiup trompet akan dibangkitkan. Ulubu yaumaidzi wajibah, pada hari itu hati-hati itu akan menjadi khoifah, ketakutan. Kalau kita melihat mencekam pasti dalam keadaan musibah yang terjadi di lingkungan kita saja, ada banjir, ada gempa bumi dan sebagainya, saya kira ketakutan. Tapi alhamdulillah di daerah kita aman-aman saja ya sampai saat. Tapi kalau lihat coba disaksikan di TV di tempat lain terjadi banjir di Jakarta saja kan banjir sampai 2 meter sampai sekian itu merepotkan. Karena saya juga pernah tinggal di Bekasi yang daerah banjir waktu itu tidak nyaman juga itu jalanan penuh. Memang waktu itu belum masuk ke rumah masih jalanan tapi seharian jalanan dipenuhi air banjir kita jadi tidak bisa kemana-mana tidak bebas. Bagaimana kalau rumah kita yang ada airnya? Oh, makin tidak nyaman sih. Kita tidak bebas pergi ke sana. Nah, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah dari daerah kita aman dari banjir. Demikian juga tidak ada longsor dan sebagainya ya. Beda dengan di Cisarua. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Bisa saja kalau Allah berkehendak. Terjadi juga di daerah kita. Terjadi pergeseran tanah, rumah-rumah kita jadi retak dan sebagainya sehingga tidak bisa ditinggal lagi itu rumah itu gampang saja bagi Allah menurunkan musibah seperti itu. Sehingga sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah sampai saat ini kita masih dalam keadaan aman. Nah, di sini digambarkan begitu absaruha mata-mata menjadi menunduk dan menjadi khusyuk kalau Allah telah menurunkan bencana seperti itu.
Yaquluna inna lamarduduna bil hafiroh. Nah, orang-orang musyrik, nah, tentu ini dulu yang mengucapkannya musyrik Quraisy berkata, apakah kami akan dikembalikan lagi dalam kejadian awal? Artinya kejadian awal itu saat kita diciptakan kan manusia yang utuh sempurna gitu kan, walaupun tidak dari bayi langsung saja menjadi manusia dewasa. Apakah akan dijadikan seperti itu? Karena orang-orang musyrik tidak percaya. Masa orang yang sudah mati akan dihidupkan lagi? Tidak masuk akal. Tapi Allah menyatakan akan dilakukan itu. Aida kunna itu akhirah. Demikian juga setelah tulang-tulang menjadi hancur lebur akan dibangkitkan lagi. Kalau tilka idan karrotun wasiroh. Kalaulah itu terjadi pengembalian itu kami akan merugi karena mereka tahu perilaku sebelumnya yang banyak menentang kepada Allah itu bisa menjadi malapetaka bagi mereka. Kan? Disebutkan di sini lain ahyanallahu ba'da annamuta lanah surunna. Kalaulah Allah menghidupkan lagi kepada kami setelah kami mati, maka kami akan merugi. Itu ucapan orang-orang Quraisy. Nah, tetapi di sini Allah menyatakan fa inna ma hiya zajratun wahidah. Itu gampang bagi Allah dengan sekali tiupan saja akan hidup lagi manusia yang tersebar di beragam. Mungkin ada yang tenggelam di laut, ada yang sudah dibakar jadi hancur lebur, tapi tidak ada kesulitan bagi Allah dengan sekali tiup saja bisa jadi lagi. Mungkin analoginya seperti ini, kita di Bandung kan, kita suka padam listrik ya. Apakah memadamkan listrik itu harus tiap rumah kah dipadamkan? Kan tidak perlu, cukup saja dari PLN. Dicabut, padam semua listrik yang ada di rumah-rumah kita itu. Demikian juga Allah, apakah menghidupkan itu harus didatangi satu-satu orang supaya hidup? Tidak perlu. Allah berkata, kun payakun saja langsung pada hidup lagi. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Gitu. Karena dalam kehidupan kita saat ini, coba seperti internet, listrik, telepon, dan sebagainya, tidak perlu satu-satu telepon dimatikan, tapi cukup dari sentralnya saja. Dari kantor telepon, dari kantor PLN, dan sebagainya, dimatikan, semuanya mati. Nah, itu untuk analogi, betapa gampangnya teknologi memberikan pelajaran bagi kita. Gampang bagi Allah. Mungkin dahulu tidak kebayang bagaimana itu jajratul wahidah itu. Sekali tiupan langsung pada hidup karena waktu itu belum ada teknologi yang seperti sekarang kita nikmati, kita saksikan. Tapi sekarang makin gampang kita mempercayai apa yang disebutkan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu gitu kan. Dengan kondisi kemajuan budaya kita manusia saat ini. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Bahkan disebutkan di sini dalam surah Al-Qamar, wa ma amruna illa wahdatun kalamhil basar. Dan tidak ada urusan kami kecuali hanya sekejap, sakijap mata gitu kan urusan itu. Jadi kita hidup lagi itu hanya dalam Allah menyatakan kun fayakun maka akan jadi. Tidak ada yang sulit. Kalau kita melalui proses yang panjang mungkin ya. Melalui hukum kausalitas kalau kita di dunia manusia. Tapi bagi Allah tidak berlaku bagi Allah hukum kausalitas. Allah bisa menciptakan akibat tanpa harus ada sebab atau menciptakan sebab tidak perlu ada akibat. Maha kuasa Allah. Beda dengan Tuhannya orang Kristen itu. Di salib aja tidak bisa membela diri, tidak ada kuasa. Ya. Nah, kalau dalam Tuhan Islam tidak ada yang lemah. Mesti maha segalanya. Tuhan dalam Islam itu. Dan itu masuk akal. Harusnya begitu Tuhan itu. Serba segalanya. Masa ada Tuhan lemah? Wah, bukan Tuhan yang lemah. Itu Tuhan-Tuhanan. Harus maha segalanya. Itulah harusnya. Kalau Tuhan tidak maha mendengar, jadi apa yang kita kerjakan sendiri pun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah mengetahui. Itu masuk akal. Harus begitu Tuhan itu. Ini Tuhan dibohongi aja tidak tahu, Allah bukan Tuhan itu.
Faidahum bisahiro, maka mereka itu nanti akan ada lagi di muka bumi. Seperti disebutkan di sini. Yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari diganti itu bumi dengan bumi yang lain, was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Demikian juga langit-langit, dan akan nampak hanya Allah yang maha kuasa dan maha perkasa pada hari itu. Jadi yang sekarang ngaku-ngaku raja, ngaku kepala negara, tidak ada artinya di kiamat. Mereka itu semuanya sama. Sama saja dengan kita yang sekarang kita tidak punya perasaan. Itu kan yang kelihatan maha itu hanya Allah. Nah, di sini disebutkan pada hari diganti bumi. Ubaddalu. Wallahu alam. Bagaimana prosesnya? Apakah tetap di bumi ini tetapi sudah dihamparkan, tidak ada naik turun, tidak ada bukit-bukit, karena gunung-gunung sudah berterbangan gitu kan, sehingga jadi datar saja bumi. Padahal saat ini juga kita melihat bumi itu yang kita tempati datar gitu kan. Walaupun kalau lihat secara makro, oh tidak datar bumi. Naik turun ada, bahkan bentuknya tidak bulat menurut kata astronomi, tetapi oval. Oval itu lonjong seperti seperti apa? Semangka gitu kan. Semangka ada yang tidak tidak bulat persis. Kemudian di rangkaian ayat berikutnya, hal atak hadi Musa, Allah mengisahkan perihal Nabi Musa alaihissalam yang mendatangi Fir'aun. Nah, apakah telah datang kepada wahai Nabi kisah Nabi Musa alaihissalam? Pada saat Allah memanggil Nabi Musa itu di Bukit Tua. Kita tahu waktu itu Nabi Musa itu hidup di Mesir, ya, dipelihara Fir'aun. Saat Fir'aun membunuh bayi-bayi Bani Israel, justru Nabi Musa waktu bayi, sejak dari bayi dipelihara di istana Fir'aun. Nah, ini kehebatan mukjizat kekuasaan Allah. Orang sedang bengis-bengisnya membunuh bayi-bayi, ternyata bayi Nabi Musa malah dipelihara di istana. Dan nanti setelah dewasa, Nabi Musa itu berjumpa dengan orang yang sedang berkelahi antara Bani Israel dengan suku Kipti, suku Mesir. Nabi Musa berpihak kepada Bani Israel dan ditonjok itu orang Mesir itu sampai mati. Nah, saking besarnya tenaga Nabi Musa, kali tonjok langsung mati. Seperti Mike Tyson gitu ya, tonjok langsung terjungkal itu lawannya. Ini bukan sekadar terjungkal sampai mati. Nah, sehingga waktu itu Nabi Musa ketakutan. Nanti bisa dihukum oleh Fir'aun. Larilah Nabi Musa ke daerah Madian. Madian saat itu ada Nabi Syu'aib. Nah, saat di Madian, Nabi Musa berjumpa dengan orang-orang yang sedang meminumkan ternaknya. Salah satunya adalah putri eh, Nabi Nabi Syu'aib tadi, dua orang putri. Tapi dia tidak bisa meminumkan, dibantulah oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga melalui perjumpaan ini nanti dikenallah Nabi Musa, ada orang baik membantu saya ayah, Nabi Syuaib. Dan dipanggillah Nabi Musa dan akhirnya dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib. Ceritanya panjang, singkat. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa rindu ingin kembali ke Mesir. Nah, dari Madian itu mungkin daerah-daerah Palestina sekarang barangkali gitu ya. Kalau sekarang kan ada Mesir, ada terusan Suez, ada Rafah yang bagian dari perbatasan Mesir dengan Palestina saat ini. Nah, di situ ada Bukit Tursina. Pada malam-malam hari Nabi Musa melakukan perjalanan mau menuju Mesir. Tetapi beliau melalui Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itulah dipanggil Allah dan dilantik jadi Rasul saat itu. Yang pelantikannya itu secara diceritakan lagi dalam surat Toha, nanti dalam surat apa ya, Toha kalau nggak salah. Peristiwa yang panjang di sini hanya ringkasannya saja. Idna dahurabu bil wadil qaddas. Pada saat Allah memanggil kepada Nabi Musa di wadi, di bukit, di daerah lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Itu daerah Bukit Tursina. Nah, Nabi Musa di sana dilantik jadi rasul, kemudian di sana Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya jadi ular.
Itu cerita di surat yang lain, kalau di sini tidak disebutkan. Nabi Musa ketakutan, nanti kata Allah, jangan takut, itu mukjizat. Demikian juga Allah disuruh Nabi Musa disuruh masukkan tangannya ke balik bajunya, itu cabut bercahaya. Itu mukjizat yang lain yang akan diperlihatkan kepada Firaun. Idhab ila Fir'auna innahu taghaw. Pergilah kau Musa kepada Firaun karena Firaun itu melewati batas. Nanti silakan kau pergi ke Mesir, datangi Firaun dan kau dakwahi. Aku halah kalian apakah engkau ingin menyucikan diri hai Fir'aun dan aku menunjukkan kepada Tuhanmu kemudian engkau takut. Kemudian Nabi Musa memperlihatkan tadi tanda-tanda yang besar tadi. Ular tongkat dilempar jadi ular. Demikian juga tangannya itu bercahaya dan seterusnya. Bahkan bawa asal, tetapi Fir'aun membohongkan dan durhaka, bermaksiat. Cuma Adbaro Yasa, kemudian dia itu berpaling, meninggalkan Nabi Musa, dan mengumpulkan para pembesar, demikian juga rakyatnya. Maka dia satu memproklamasikan diri, Pakola ana rabbukum ala. Akulah Tuhan kalian semua. Yang sangat al-a'la. Coba pengakuan yang berlebihan. Ini satu-satu manusia yang sangat arogan. Sombongnya berlebihan sampai ngaku diri sebagai Tuhan. Walaupun nanti ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai Tuhan itu banyak raja-raja yang lain. Tetapi yang diabadikan di dalam Al-Quran itu adalah Fir'aun. Sehingga ini berlebihan. Durhaka yang kelewatan. Kemudian Allah menyatakan akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa Firaun dengan siksaan di akhirat dan juga nanti di dunia. Nah, di dunia dia itu matinya melalui tenggelam waktu mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Nanti lautnya itu disatukan lagi oleh Allah menjadi tenggelam dengan bala tentaranya juga. Jadi mati. Nah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sebenarnya dalam hal yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang. Nah, salah satu pelajaran dari Firaun nanti dibuktikan oleh Dr. Maurice Bucaille, dokter Prancis, sekitar tahun 70-an. Dr. Maurice Bucaille itu melakukan penelitian di jasad Firaun. Kemudian dia mendapati bahwa di jasad Firaun itu ada asin, ada garam. Jasad Firaun itu memang sudah ditemukan sebelumnya ya. Dan kemudian seperti janji Allah diselamatkan Fir'aun itu dan diabadikan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang sebelumnya sesudahnya. Nah, kemudian pemerintah Mesir mengamankan jasad Fir'aun itu dan sampai sekarang juga ada di Mesir itu jasadnya. Kalau di Indonesia waktu dulu festival Istiqlal ada juga foto Fir'aun. Sekarang juga kita bisa melihat foto Fir'aun di internet ya yang masih utuh, masih ada kepala dan jasad yang lain-lainnya. Nah, itu Dr. Maurice Bucaille itu melakukan penelitian bahwa ternyata di jasad Firaun itu masih ada sisa-sisa asin, ada sisa-sisa garam. Sehingga berita Al-Quran yang menyatakan Firaun itu mati di laut itu masuk akal. Karena dia matinya tenggelam. Dengan demikian benarlah berita Al-Quran ini. Nah, kebenaran berita ini menggerakkan hati Maurice Bucaille, dia menjadi Muslim. Akhirnya percaya bahwa berita Al-Quran itu sesuai dengan kenyataannya, tidak menyalahi berita-berita Al-Quran itu. Sehingga dia akhirnya menjadi Islam, masuk Islam. Dr. Maurice Bucaille itu. Dan nanti menulis buku yang membandingkan Bible dan Al-Quran. Itu bukunya sudah lama, yang sudah tahun 70-an. Tapi sampai sekarang juga ada terjemahnya di kita juga banyak bisa dibeli di toko buku. Nah, itu jadi apa yang disebutkan di Quran di sini. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dalam proses kematian Firaun di laut itu la'ibratan ada pelajaran liman bagi orang yakhsha yang takut. Nah, termasuk mudah-mudahan kita juga bisa melihat bahwa berita Al-Quran itu nyata adanya, benar, bukan sekedar cerita masa lalu. Tapi itu adalah kenyataan sampai sekarang.
boleh dikatakan ilmiah, kan, secara ilmiah terbukti. Dan seterusnya ini sudah pukul 6 lewat ya. Jadi rangkaian yang terakhir. Antum asyhadu an abis sama pada. Apakah kalian semua itu lebih dahsyat penciptaannya dibanding dengan langit? Nah, tentu saja penciptaan kita lebih sederhana dibanding dengan penciptaan langit. Tapi ini memberikan pelajaran yang suka sombong itu adalah manusia kan, yang jasadnya kecil dibanding dengan langit dan seisinya. Tapi yang suka arogan, yang suka takabur itu kan manusia yang tidak punya, yang tidak ada apa-apanya. Ciptaan juga sederhana saja melalui pertemuan sel ovum dan sel sperma jadilah manusia kan. Tapi penciptaan langit lebih besar dari itu. Tapi walaupun kecil kita ini kadang-kadang suka takabur. Lebih besar dari Tuhan. Termasuk contohnya Firaun tadi itu kan. Menyatakan diri, akulah Tuhan kalian yang sangat tinggi. Padahal diberi sakit aja mati juga. Gitu kan. Tidak bisa membela diri. Gitu. Tapi suka begitu kita. Lupa purwadaksi. Kita ini siapa sih? Dari setetes air hina yang tidak ada apa-apanya, yang tidak ada nyawa. Tapi kalau sudah jadi ini, kadang-kadang kita suka sombong. Punya kekayaan, ingin sombong. Punya kekuasaan, jadi sombong. Merasa merasa aing uyah kidul mungkin istilah bahasa sana. Merasa yang paling hebat. Kadang-kadang gitu. Nah, mudah-mudahan marilah kita sadari kita itu makhluk saja. Tidak ada apa-apanya. Berserahlah diri kepada Allah. Termasuk ya kita kadang-kadang suka arogan, Pak. Tidak mau ikut Allah, ya. Allah menyuruh sholat, kadang-kadang kita tidak mau. Banyaklah yang begitu. Insya Allah kita semua mau sholat. Tapi banyak yang tidak mau sholat hanya karena merasa dirinya hebat. Apanya yang hebat? Ujung-ujungnya mati juga. Nah, bagi kita, alhamdulillah kita sudah sadar dan ini harus terus kita pelihara. Jangan sampai hilang dari diri kita. Walaupun memang tidak ada jaminan, ya. Allah tidak menjamin bahwa kita akan terus dalam hidayah ini. Maka kita pelihara, rawatlah hidayah yang sudah ada di dalam diri kita melalui ibadah terus. Jangan pernah bosan. Jadi kalau berkehendak lain, yaitu lain soal. Tetapi tergantung kepada kita juga. Kalau kita tidak memelihara diri, ya rusak. Banyak contoh dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang rusak, yang tadinya seolah-olah dekat dengan Allah, tapi menjauh. Nah, ini ada cerita, tapi kelamaan ya kalau dibacakan hadis. Akhirnya terakhirin aja lah. Fa'idha ja'atit taumatul kubro, maka apabila datang peristiwa besar, maka saat itu yauma yatadzakkar insanu maka manusia akan ingat terhadap apa-apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Jadi sekali lagi memori kita itu akan disegarkan lagi nanti sehingga ingat apa-apa yang pernah kita kerjakan. Kalau sekarang mungkin kita sudah lupa ya. Apa yang dilakukan setahun yang lalu, jangan setahun, yang sepekan yang lalu juga sudah lupa. Tapi nanti memori kita akan disegarkan oleh Allah. Bahkan tidak hanya disegarkan memori, ada bukti-buktinya juga. Mungkin kali ya, wallahu alam, ada videonya juga kan, sehingga kita, oh ya betul dulu saya pernah nyolong ubi di kebun tetangga, nah itu ada dan seterusnya. Pernah nyolong ayam, ya, seperti yang pernah saya lakukan dulu waktu kecil itu Pak, pernah nyolong ayam di rumah tetangga dengan anak-anak nakal, ya waktu itu nakal juga saya. Kemudian wabur rizatil jahimul mayyaro, dan diperlihatkan neraka jahim kepada orang yang bisa melihat. Adapun orang yang melewati batas dan hanya memilih dunia, nah ini juga hati-hati, jangan hanya memilih dunia. Nah, kita lihat sering ya bahwa silahkan kita ingin kaya dan sebagainya, boleh-boleh saja, tidak dilarang. Dan ibadah juga kadang harus punya kekayaan. Bagaimana bisa naik haji kalau tidak punya kaya kan? Bagaimana kita mau mengeluarkan zakat kalau tidak ada kekayaan? Nah, perlu kekayaan juga untuk ibadah itu.
Kita juga sholat ini perlu kekayaan, perlu pakaian kan? Pakaian ini iya bagian dari kekayaan kita. Silahkan. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai dilupakan dengan kekayaan kita. Ngurus urusan kekayaan sampai lupa. Tidak mau melakukan sholat. Apalagi sombong dengan kekayaan itu. Waduh, tidak ada apa-apa. Nah, di sini kata Allah dan orang yang hanya memiliki kehidupan dunia, fa inna jahimah ya ma'wa. Nanti disediakan neraka jahim. Mudah-mudahan sering-sering kita diingatkan ini makin baik. Karena kadang-kadang kita juga suka lupa ya. Kita juga manusia, ya tempat lupa dan hilaf yang namanya manusia itu. Kadang lupa kalau sudah mengejar kekayaan itu, mengejar dunia itu, kadang lupa bahwa kita itu hanyalah makhluk. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa an hawa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya itu dan menjaga wanahan nafsa. Nah ini Pak, wanahan nafsa, menahan nafsunya. Bahwa kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang nikmat-nikmat, yang indah-indah, silahkan saja kita punya keinginan. Adakah kita di antara kita ingin dugem? Silahkan saja. Keinginan untuk dugem itu di dunia gemerlap gitu ya, untuk berjinah, untuk meminum minuman keras, pasti kita juga manusia ada keinginan gitu. Tapi kita menahan diri kita itu tidak melakukan, itulah nilainya. Jadi kita sebetulnya punya kemampuan untuk melakukan jinah juga bisa, untuk melakukan kegiatan-kegiatan maksiat yang lainnya bisa-bisa saja kita juga. Tapi kita mengendalikan diri. Nah, itulah nilai sesungguhnya yang akan diberi pahala oleh Allah. Kita mengendalikan diri. Yang belum tentu semua orang mampu mengendalikan diri. Tidak semuanya mampu. Hanya orang yang dengan keimanan itu bisa mengendalikan diri. Bukan berarti tidak punya kemampuan. Kecuali kalau yang impoten misalnya, tidak punya kemampuan, ya sudah tidak melakukan jinah, aman-aman saja. Kan? Tapi kita yang normal sebetulnya bisa melakukan kegiatan apapun, bisa minum apapun bebas, gitu kan? Tapi kita menahan diri tidak seenaknya, itulah kehebatan kita. Atau di sini Allah menyatakan, innal jannata hiyal ma'wa. Itulah yang akan diganjar oleh Allah dengan surga menjadi tempat tinggal kita itu. Bisa mengendalikan diri. Jadi sebetulnya ujian saja semuanya itu bagi kita. Sejauh mana kita bisa mengendalikan diri. Kembali kepada diri kita. Belum tentu semua orang mampu. Dan kenyataannya begitu. Kemudian di rangkaian ayat terakhir, alunaka anis saat ayyana berusaha. Kemudian orang-orang bertanya kepada Muhammad Nabi, kapan akan terjadinya hari kiamat? Bima antam min dzikruha ila tidak ada orang yang tahu tentang hari kiamat. Jadi pengetahuan kiamat itu hanyalah ada pada Allah. Nabi Muhammad saja tidak tahu. Para nabi yang lain juga tidak tahu. Termasuk Nabi Isa juga tuh, dinyatakan tidak tahu terhadap kiamat. Kalau Nabi Isa dinyatakan Tuhan, masa Tuhan tidak. Jadi betullah Nabi Isa itu adalah hamba yang tidak tahu kiamat kapan akan terjadi. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Hanya Allah yang maha tahu kapan akan terjadinya kiamat. Kita juga tidak tahu. Pasti tinggal kita menyiapkan diri menghadapi kiamat. Innama anta mundir. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sebagai pemberi peringatan. Mayyahsya kepada orang yang takut dengan kiamat. Kanhum yarau ma yarawna lam yalbasu illa asyiyatan aw duha. Seolah-olah mereka itu akan melihat diri mereka pada hari kiamat bahwa tidak pernah tinggal di muka bumi itu kecuali asyiyatan. Asyiyat itu waktu sore-sore, jadi sebentar saja. Al-duha atau waktu duha saja itu, waktu duha juga kan sebentar juga, beberapa jam kan. Waktu sore juga hanya beberapa jam dibanding dengan fase kehidupan akhirat. Nanti perbandingan akhirat dengan dunia ini 1.000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Sehingga kalau kita usia kita 60, 70 tahun, kalau dibandingkan dengan akhirat, kita itu hanya dalam jam-jaman saja. Kita hidup dalam 1,5 jam. Sebentar saja hidup kita ini di dunia. Dan kita juga akan merasakan begitu. Hanya 1,5 jam. Waktu sore atau waktu itu. Walaupun usia kita sampai 60, 70 atau 80 tahun. Itu hanya sejam 2 jam saja dibanding dengan kehidupan akhirat.
Saya kira itu bahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat.